Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang mata kuliah kewarganegaraan yang mengandung submateri. Yang pertama adalah konstitusi, yang kedua adalah negara, yang ketiga adalah demokrasi, dan yang keempat adalah otonomi daerah. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilham Salim Siregar, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, jurusan Manajemen. Dan pada video kali ini, saya akan menuntaskan ujian tengah semester mata kuliah kewarganegaraan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yang bermaterikan tentang konstitusi. Baik, pengertian konstitusi ini banyak sekali menurut beberapa ahli. Namun pada video kali ini saya menjelaskan pengertian konstitusi menurut Hermann Heller. Hermann Heller membagi konstitusi menjadi 3 pengertian. Yang pertama adalah konstitusi yang bersifat politik sosiologis. Itu konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik penduduk. Kemudian pengertian yang kedua menurut Hermann Heller adalah konstitusi yang bersifat yuridis, yaitu konstitusi merupakan kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Kemudian pengertian yang ketiga menurut Hermann Heller adalah konstitusi yang bersifat politis, yaitu konstitusi yang ditulis dalam salah satu naskah sebagai undang-undang. Kemudian tujuan daripada konstitusi. Menurut C.F. Strong menyatakan bahwa pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh karena itu, setiap konstitusi senantiasa memiliki 2 tujuan. Yang pertama adalah untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Dan yang kedua adalah untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Kemudian fungsi daripada konstitusi secara umum. Fungsi konstitusi secara umum ini dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah konstitusi berfungsi sebagai pembatas kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Kemudian fungsi yang kedua adalah konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Kemudian yang ketiga, fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Keempat, fungsi konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan. Yang kelima, konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang. Dan yang terakhir adalah konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Kemudian kedudukan konstitusi. Konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak itu, setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, kedudukan dan peran konstitusi bergeser dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak seseorang dalam sistem monarki dan kekuasaan sepihak satu golongan oligarki, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu materi tentang negara. Pengertian negara dibagi atas 2, yaitu secara etimologis dan secara terminologi. Pengertian negara secara etimologis itu berasal dari kata state, bahasa Inggris, staat, bahasa Jerman dan bahasa Belanda, dan kemudian etat, bahasa Perancis. Yang kata-kata ini diambil oleh orang-orang Eropa dari bahasa Latin pada abad ke-15, yaitu dari kata statum atau status yang berarti keadaan yang tegak dan lurus, atau sesuatu yang bersifat tetap dan tegak. Sedangkan menurut secara terminologi,
Negara adalah suatu organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok manusia yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Kemudian syarat terbentuknya negara. Syarat terbentuknya negara yang seperti kita ketahui harus diakui secara de facto dan juga secara de jure. Di mana syarat de facto adalah negara harus memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan de jure yaitu suatu negara harus memenuhi syarat-syarat berdirinya suatu negara menurut hukum internasional yang berlaku, yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Dari sini dapat kita ketahui bahwa de facto yaitu syarat berdirinya suatu negara harus memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan de jure yaitu harus suatu negara berdiri harus memiliki pengakuan dari negara lain. Kemudian unsur-unsur suatu negara. Negara terbentuk harus memiliki unsurnya. Apa saja unsur-unsur dalam negara itu sendiri? Yaitu yang pertama adalah rakyat. Di mana rakyat di sini adalah sebagai penduduk, yakni semua orang yang tinggal dan menetap di negara tersebut. Kemudian wilayah. Wilayah ini definisinya adalah batas wilayah, meliputi batas alamiah, misalnya seperti gunung atau lain sebagainya. Kemudian ada juga batas buatan, seperti pos penjagaan. Kemudian ada juga batas secara geografis, yakni batas berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kemudian unsur selanjutnya adalah pemerintah, yaitu suatu organisasi yang bertindak menjalankan kepentingan-kepentingan bersama atas nama negara dan melaksanakan tujuan-tujuan negara. Kemudian unsur yang keempat adalah kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara yang tersedia. Negara memiliki kekuasaan atas penduduknya. Oleh karena itu, negara menuntut loyalitas mutlak dari negaranya. Kemudian sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara ini terbagi atas 3. Yang pertama adalah bersifat memaksa. Memaksa maksudnya ialah memaksa masyarakatnya untuk melakukan peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian bersifat monopoli, yaitu menguasai semua sumber daya alam yang penting di dalam wilayah negara tersebut. Kemudian sifat yang ketiga adalah bersifat totalitas. Negara memiliki wewenang atas semua hal tanpa pengecualian. Kemudian bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu pertama adalah negara kesatuan, di mana negara kesatuan adalah suatu bentuk negara di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintah pusat. Biasanya bentuk negara kesatuan ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Di mana sistem sentralisasi yaitu segala masalah dalam negara diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana tanpa memiliki kewenangan. Kemudian sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi ini yaitu pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur kebutuhan dan berbagai peraturan tertentu, atau sering disebut juga dengan hak otonomi. Kemudian bentuk negara yang kedua adalah negara serikat. Negara serikat adalah suatu bentuk negara di mana di dalamnya terdapat beberapa negara bagian. Hal ini sering kita dijumpai di dunia ini seperti negara Amerika Serikat. Bentuk negara serikat ini dapat dibagi lagi menjadi 2, yaitu pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Di mana pemerintah federal yaitu pemerintahan ini dapat mengatur berbagai kepentingan bersama setiap anggota negara bagian.
misalnya komunikasi, mata uang, pertahanan, dan hubungan internasional. Kemudian yang kedua adalah pemerintahan negara bagian. Ini adalah wilayah administrasi tingkat pertama dari suatu negara federal. Berikut adalah bentuk-bentuk negara. Kemudian bagaimana dengan tujuan negara? Tujuan utama negara atau berdirinya suatu negara pada hakikatnya sama, yaitu menciptakan kebahagiaan rakyat, keamanan ekstern, pemeliharaan ketertiban internal, kesejahteraan, meliputi keamanan, ketertiban, keadilan, dan kebebasan. Dan yang terakhir adalah kebebasan atau freedom, yang yaitu mengembangkan dengan bebas hasrat-hasrat individu yang harus disesuaikan dengan gagasan kemakmuran umum. Sedangkan di tujuan negara Indonesia itu tertuang di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian fungsi suatu negara, fungsi berdirinya negara. Secara khusus, fungsi negara sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi reguler. Ada 4 fungsi yang termasuk fungsi reguler tersebut, yaitu pertama adalah fungsi politik, di mana fungsi ini merupakan kewajiban negara yang timbul setelah lahirnya negara tersebut. Kemudian fungsi diplomatik. Suatu negara tidak akan hidup secara sempurna tanpa berhubungan dengan negara lain, atau dalam hal ini adalah membangun hubungan negara lain secara diplomatis. Kemudian yang ketiga adalah fungsi yuridis. Fungsi yuridis yaitu negara harus dapat menjamin adanya rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat dengan mengatur tata bernegara dan tata bermasyarakat. Kemudian fungsi yang terakhir adalah fungsi administratif, di mana negara mempunyai kewajiban menata birokrasinya demi terwujudnya tujuan negara dengan bersumber pada aturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi pembangunan atau developing function. Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terencana yang dilakukan terus-menerus untuk menuju pada suatu perbaikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu materi tentang demokrasi. Seperti di awal video tadi, saya akan menjelaskan pengertian, manfaat, dan lain sebagainya. Baik, pengertian dari demokrasi. Pengertian demokrasi ini, kata demokrasi diambil dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos, di mana demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Secara garis besar, maka dapat disimpulkan pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan dari suatu negara. Kemudian manfaat dari demokrasi. Manfaat demokrasi sangat jelas kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kesetaraan sebagai warga negara. Kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Kemudian pluralisme dan kompromi. Kemudian menjamin hak-hak dasar dan pembaruan kehidupan sosial. Kemudian ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi ini yang pertama adalah memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala. Kemudian anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu. Kemudian adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-tokoh yang sah yang berjuang mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan, sekaligus sebagai tandingan bagi pemerintah yang sedang berkuasa. Kemudian dilakukan pemilihan lain untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah tertentu yang diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat tertentu. Kemudian pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum. Kemudian ciri-ciri kepribadian yang demokratis.
Ciri-ciri kepribadian yang demokratis ini harus kita camkan di dalam diri kita sendiri, bahwa demokrasi atau demokratis ini sangatlah penting di kehidupan sehari-hari, khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama adalah menerima orang lain. Kemudian terbuka terhadap pengalaman dan ide-ide baru, bertanggung jawab, waspada terhadap kekuasaan, toleransi dalam perbedaan-perbedaan, kemudian menjaga emosi, dan kemudian menaruh kepercayaan terhadap lingkungan. Nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi ini yang pertama adalah kesadaran akan pluralisme. Kemudian sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Kemudian demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat dan sikap serta etika yang baik. Kemudian demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Dan demokrasi membutuhkan pertimbangan sosial. Kemudian prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi yaitu pertama adalah adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Kemudian adanya pemilihan yang teliti dan jujur, adanya hak memilih dan dipilih, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, adanya kebebasan mengakses informasi, dan adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Saya akan menjelaskan materi yang terakhir pada video kali ini, yaitu materi tentang otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah. Kata otonomi berasal dari dua kata, yaitu auto berarti sendiri dan nomos berarti rumah tangga atau urusan pemerintahan. Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiri. Dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah, maka istilah mengurus rumah tangga sendiri mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah sendiri. Pengertian yang memiliki kaitan dan hubungan dengan otonomi daerah yang terdapat dalam undang-undang yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerintah daerah, yaitu penyelenggara urusan di dalam suatu daerah. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah harus menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam prinsip dan sistem NKRI sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pemerintah daerah meliputi bupati atau wali kota, perangkat daerah seperti lurah, camat, serta gubernur sebagai pemimpin pemerintahan daerah tertinggi. Kemudian dasar hukum dan landasan teori otonomi daerah. Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1 hingga ayat ke-7. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 yang mengatur tentang sumber keuangan negara, selain berbagai dasar hukum yang mengatur tentang otonomi daerah. Kemudian asas otonomi daerah. Asas-asas pada otonomi daerah yaitu yang pertama adalah asas tertib penyelenggara negara, kemudian asas kepentingan umum, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas efisiensi, asas proporsionalitas, dan asas efektivitas. Kemudian ada dua istilah pada otonomi daerah, yaitu desentralisasi dan sentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi rumah tangganya sendiri, berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi, maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan.
Kemudian istilah yang kedua adalah sentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara adalah persoalan pembagian sumber daya dan wewenang. Pembahasan masalah ini sebelum tahun 1980-an terbatas pada titik perimbangan sumber daya dan wewenang yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintah di bawahnya. Dan tujuan baik dari perimbangan ini adalah pelayanan negara terhadap masyarakat. Kemudian apa dampak dari adanya otonomi daerah ini? Dampak positifnya yaitu bahwa dengan otonomi daerah, pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat, khususnya di wilayah tersebut. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Kemudian dampak negatifnya yaitu otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya atau bahkan daerah dengan negara, seperti contoh pelaksanaan undang-undang anti pornografi di tingkat daerah, di mana pada pemerintahan pusat diciptakan sebuah undang-undang, kemudian pada pemerintah daerah juga diciptakan sebuah undang-undang sendirinya yang itu berlainan dengan undang-undang pemerintahan pusat. Maka itu adalah dampak negatif dari adanya otonomi daerah. Baiklah, sekian dari video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kali ini. Mungkin saya Ilham Salim Siregar meminta maaf atas segala kesalahan baik dalam penyampaian materi dan lain sebagainya. Baiklah, saya akhiri video pembelajaran pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga dapat mengamalkan dan juga menerapkan, mengimplementasi apa yang telah saya jelaskan di kehidupan sehari-hari. Kata terakhir dari saya adalah semangat dan juga jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan pada situasi kali ini. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.